And welcome back to podcast Mahameru. I'm still your host, Karina Yuwono, and today we'll be covering a very exciting topic, bagaimana seorang ibu dapat membangun nilai moral dan integritas anak. Today we still have Professor Wulda Mulia, a very prominent figure in women's rights, and also Buristin Ilyas, a prominent figure in children's rights and also social activist. Bu Wulda dan Bu Buristin, dengan teknologi informasi kini kayak WhatsApp, AI, YouTube, Facebook, Instagram, it's very, very easy for us to just copy-paste information. Apalagi sekarang dengan generasi muda, mereka pas bikin tesis, bikin PR, bikin presentasi, kemungkinan itu informasi yang ada di PR mereka tuh bukan mereka sendiri. Maybe it's something from a copy-paste from somebody else's work online. What is your opinion about that? Ya, Bu Ustaz mau silakan dulu. Ya, sebetulnya kita memang harus memulai dari kecil ya. Bagaimana anak itu dididik, dia akan menjadi apa. Dan kita di bangsa Indonesia ini berbagai macam tradisi, culture kita banyak, dan kita Bhinneka Tunggal Ika, dan harusnya itu tetap dihidup-hidupkan ya. Karena kalau itu tidak dihidup-hidupkan seperti baju-baju daerah, seperti tari-tarian daerah, kemudian bahasa daerah, kita akan tidak punya jati diri lagi. Karena semuanya sudah penetrasinya yang namanya elektronik, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Musda, yang sangat tidak masuk akal, tapi itu sudah terjadi. Hanya sekarang tinggal apa yang tinggal, yang bisa kita perbuat supaya kita tetap menjadi manusia. Gitu loh, dengan mempunyai satu karakter, satu nurani, mempunyai daya pemikiran dan rasa cinta. Itu yang harus kita pertahankan. Sehingga kalau aku ke pedesaan-pedesaan, yang sering aku sampaikan adalah sering-seringlah menyapa, bertegur sapa, karena itu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Yang lain bisa, tapi dengan menegur sapa, menanyakan kamu kenapa, sakit apa, itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tidak bisa digantikan oleh robot, tidak bisa digantikan, itu beda. Nah, itulah yang harus dipertahankan. Kebinekaan kita, culture kita, seperti Baduy misalnya, dia tetap cinta pada alam, sehingga pada waktu COVID, di luar itu kena COVID, di Baduy tengah, di Baduy dalam aman. Itu juga satu peringatan dari Tuhan bahwa ini kalau kamu mencintai alam semesta pun akan melindungi kamu. Itu we have to believe that, ya. Karena kalau kita nggak percaya lagi dengan hal-hal yang alam semesta ini, karena ini semuanya itu adalah ciptaan Tuhan, tidak ada hidup tuh kebetulan, sayang. Daun jatuh pun itu karena Tuhan. Jadi I'm sit here with Ibu Musda also bukan kebetulan. Ini memang kita sudah diperintah oleh Tuhan untuk ngomong kamu seperti ini. Kalau kita kembalikan ke topik murid di sekolah, ini kan misalnya this culture of being able to copy paste anything you want, not thinking for yourself, itu kan malah cenderung menghasilkan anak-anak muda yang cenderung tidak memiliki pendidikan yang kuat. Betul, itu yang akan saya bicarakan ya. Sehingga setiap saya mengajarkan kepada mereka, saya selalu bilang, would you please tell this book with your own word. Nah, itu mereka kadang-kadang gelagapan karena nggak bisa lihat di Google kan. They're confused. They're confused gitu kan. Jadi karena itu ya mau ya kok kan bisa nggak. Tetap dengan bahasa kamu, mau kamu berlepotan kayak bahasa kamu nggak apa-apa. Yeah. Tapi kamu punya sesuatu yang dari diri kamu sendiri untuk disampaikan. Itu harus dari guru-guru di tingkat desa, guru-guru di tingkat menengah dan seterusnya, itu harus dibiasakan. Yang penting mereka mencoba. Ya, gitu. Itu yang harus. Dan itu mungkin Ibu Musda akan ini. Setuju ya dengan itu. Terima kasih nih ya, Karina sudah mengangkat isu tentang pendidikan, dan ini sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup bangsa dan bernegara. Bahkan juga ini adalah sebuah keberlangsungan dari entitas kemanusiaan kita. Karena kalau saya melihat perkembangan dari AI ya, jadi tentang artificial intelligence ini mengerikan sekali ya. Lama-lama kita udah nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka jauh lebih cerdas. Kita diganti robot, Bu. Kita jadi robot ya, tapi buat saya pendidikan itu tetap mengacu kepada pengembangan 3 hal ya.
Yang pertama itu adalah mengembangkan kognitif. Jadi bagaimana anak didik itu dikembangkan wawasannya, pengetahuannya seluas mungkin. Yang kedua ini yang afektif. Dia sikap empatinya, perasaannya seperti tadi Bursin ya, bagaimana Menyapa ya, bagaimana membangkitkan rasa empati kemanusiaan ini yang penting loh. Jadi karena itu buat saya afeksi ini yang harus supaya dia punya perasaan solidaritas, perasaan sepenanggungan, perasaan melihat orang lain. Jadi ada orang senang kalau melihat orang lain susah ya kan. Ya sekarang anak muda bilang itu semua senang melihat orang susah melihat orang senang. Nah itu kan nggak bener nih ya. Yang ketiga itu skillnya. Jadi pendidikan itu membangun 3 hal ini. Jadi membuat orang itu knowledge-nya berkembang, tapi juga nuraninya ini juga terasah. Ya, jadi ini yang penting. Bagaimana? Jadi bukan hanya sekedar knowledge aja loh. Jadi ada nggak dia empati? Jadi kalau saya menilai mahasiswa saya lihat bukan hanya sekedar pintar akademis ya. Tapi saya lihat sikapnya sehari-hari itu seperti apa, cara dia berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama ya juga. Saya bukannya orangnya senang dihargai, nggak suka saya dihargai kayak gitu, dihargai ya apalagi kalau dia nggak tulus gitu. Tapi kan kita bisa merasakan dari dalam hati kita, cara dia berinteraksi gitu kan. Nah ini yang penting nih, karena buat saya karakter seseorang itu terbangun nggak ujuk-ujuk. Ini mulai by proses. Pentingnya pendidikan itu kalau kita bicara tentang pendidikan nih Nina, itu ada 3 hal. Mulai dari keluarga, kemudian sekolah, masyarakat. Tiganya ini nggak bisa dipisahkan ya. Mulai dari keluarga. Ada nggak sih teladan dari kedua orang tuanya? Satu suka kasihan loh Karina sama anak-anak yang ya mereka itu bukannya anak yang sebenarnya setiap orang kalau dalam konsep Islam ya setiap anak itu dilahirkan dengan fitrah. Fitrah itu artinya punya jiwa kesucian. Nah masalahnya nilai kesucian ini atau nilai-nilai yang suci ini tadi seperti tadi Boris katakan tidak ada yang menghidupkan living values. Jadi pendidikan itu living values menghidupkan yang sudah ada. Sebenarnya setiap anak itu dianugerahi fitrah untuk jujur. Fitrah untuk untuk bersih, ya fitrah untuk menghargai sesama. Nah sayangnya nilai-nilai itu tadi nggak ada yang menghidupkan, orang tuanya nggak peduli, ibu bapaknya bukan hanya nggak peduli tapi juga nggak memberikan contoh, bahkan berikan contoh yang buruk. Di rumah nih saya selalu bilang kalau ada parenting education jangan pernah bilang sama anak kamu kalau bunyi bel bilangnya nggak ada, saya lagi nggak ada di rumah. Yang begini ini nih udah sepele ya, hati-hati loh. Tapi itu pendidik. Itu sepele loh, dia bilang ada yang nyari, bang bapak lagi nggak ada gitu. Nah itu kamu udah mulai loh itu merusak jiwa anak. That's why this new technology and this new culture it's making you have less integrity. Apa itu maksudnya integrity yang rendah? Artinya kita bisa memiliki prinsip moral yang nggak terlalu kuat. Kita memiliki karakter yang kurang jujur dan juga kita tidak mengenali diri sendiri. Who are we? Who am I? Karena kita belum we didn't spend enough time trying to think deeply about ourselves and about the world around us. Jadi selama ini bagaimana pengalaman ibu untuk menghadapi isu ini dengan murid-murid ibu? Kalau di saya itu mulai laki-laki mulai dari keluarga. Ada nggak komunikasi yang baik di dalam keluarga? Karena bagi saya kalau dari keluarganya itu tidak memenuhi kebutuhan untuk pengembangan knowledge, pengembangan afeksi, skill. Sekolah itu nggak bisa sepenuhnya loh, bener. Hanya berapa jam di sekolah? Jadi jangan salahkan sekolah ya. Jadi saya selalu mengatakan begini, kalau para orang tua ya kan, kalau di dalam Islam itu ada warning loh. Di dalam Islam itu ada ayat itu yang memberikan warning kepada setiap orang tua. Jangan pernah kalian tuh meninggalkan generasi yang lemah. Jadi sebelum kalian punya anak, pikir dulu sanggup ya gitu. Betul. Islam tuh sanggup nggak dan punya anak, jangan mengatakan itu kan takdir. Ya itu sesuatu yang kamu pilih. Kan itu perkawinan itu adalah sebuah pilihan. Kamu benar-benar kalau kamu pilih dengan tanggung jawab ya kan. Mau punya anak silahkan, itu pilihan. Tapi tanggung jawabnya ada. Jawabnya jadi dalam Islam itu selalu preventif. Jangan pernah kamu meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah itu bisa berarti lemah fisiknya, ya lemah akidahnya, ya lemah imannya, lemah finansialnya. Karena itu persiapkan. Orang tua ini siap nggak kamu menjadi orang tua ini loh di kita. Jadi jadi menjadi orang tua itu Karina nggak taken for granted. But you're right, sekolah itu nggak hanya
at school because you also have school at home, right? Di home itu, jadi buat saya home yang sekolah pertama Iya, itu di betul. rumah tangga. Itulah sebabnya kalau ya memang kalau di dalam Islam itu ditekankan pada ibu ya, madrasatul ula, Madrasah tapi pertama, bukan ya. berarti tugasnya ibu sendiri. Betul. Ini harus Kolaborasi ayah ibu. dua unsur ya, ayah dan ibu, nggak boleh kita nyalain ibunya aja gitu ya. Gimana Bu? Sekarang kan ada tambahnya nih wanita berkarir, sehingga orang tua lebih banyak waktu untuk kerja di luar dan di rumah malah anak-anak sendirian atau sama mbak sama main game atau sama teman-temannya. Sekarang Karina benar, saya tidak menyalahkan orang yang bekerja karena kita semuanya orang bekerja ya. Kita juga orang yang 24 jam bekerja ya. Persoalannya adalah prioritas. Dan bisa memilih. Jadi ketika anak kamu dalam usia-usia ada golden age ya, 5 tahun itu Sebaiknya jangan ditinggal. ya itu kan pilihan, namanya pilihan gitu ya. Jadi buat saya jangan menyalahkan keadaan. Jangan jangan menyalahkan. Betul. Dan Ibu sebagai profesor di Malaysia bagaimana? Jadi memang apa ya, kalau yang saya lihat ibu bekerja itu hampir semuanya ya bekerja. Tapi bukan berarti tidak ada komunikasi. Banyak cara, dengan apakah dia dengan video call, dengan melihat muka anaknya, atau dia seperti yang Ibu Musda bilang, jangan dulu lah, kalau di Golden Age itu jangan ditinggal dulu. Kalau dia perlu dijemput sekolah, jemput sekolah, gitu loh. Kenapa? Itu pasti bisa. Dan tidak usah kita mengajarkan ibu ini. Karena siapapun bisa menjadi ibu. Ayam pun ngerti kok caranya dia ngebela anaknya. Kucing juga ngerti caranya membela anaknya gimana. Semua itu naluri. Ya, Instingnya gitu. insting. Jadi aku ngelihat video ya dari Jepang, anak-anak kecil-kecil sekolah. Dia sekolah sendiri, selesai nyebrang tuh dia menganggukkan untuk mengatakan say thank you ya. Padahal itu nggak ada orang. Tapi dibiasakan untuk kalau kamu selamat atau kamu aman atau kamu selesai, Baliklah sebentar ya. sebentar untuk terima kasih gitu kan. Kemudian di sekolah itu tidak ada yang namanya office boy. Jadi semua anak-anak tuh membersihkan ini sendiri. Selesai dia toilet juga, semuanya ya? sendiri. Oh gitu tuh. Iya, jadi itulah yang tidak bisa digantikan oleh robot. Jepang sangat dia ngerti. Oke, aku akan buat robot, aku akan buat teknologi, tapi ini aku persiapkan untuk tetap menjadi manusia. So they will still be independent ya. Ya. Nah, kalau negara-negara yang masih konsumtif ya, kita cuman beli HP, beli ini, beli semuanya, kita ndak punya kita ndak punya cara bagaimana untuk produksi. Bagaimana caranya kita mengatakan tidak kepada ini. Tidak konsumtif. Ya, kalau Jepang tidak konsumtif karena dia yang bikin. Jadi dia tahu bagaimana seharusnya ini dipakai gitu loh. Kalau kita kan nggak, ibu lebih seneng anaknya diem, kasihlah dia HP. Yeah, that's not the right way though. Jadi gitu kan, bangga lagi kalau anaknya udah pinter gitu. Ini salah gitu loh. So that's their childhood, right? So when we move on to the world of working, when you're already old enough to work, misalnya you're already 18 years old lah. Ya jangan heran ya Bu, kalau misalnya tiba-tiba mereka kalau udah nggak jujur di masa pendidikan, pas mereka kerja mereka masih juga nggak jujur, mereka bisa korupsi waktu. Dalam arti mereka bisa kayak bilang, oh saya di kantor nih sudah jam 1, padahal mereka datangnya jam 3, they're lying. Atau mereka korupsi uang, they steal money. Atau korupsi pekerjaan, yaitu dia bisa ngambil kredit oleh kerjaan orang lain. What can we do to lessen that likelihood? Ya lagi-lagi juga pendidikan dari keluarga, karena saya beberapa kali ya melakukan kunjungan studi banding ya ke Finlandia, sebuah negara yang tingkat pendidikannya terbaik lah saya pikir ya. Nah, apa yang dilakukan? Karena saya melihatnya pendidikan untuk tingkat taman kanak-kanak yang sekarang kita sebut PAUD ya. Anak-anak di negara-negara maju itu memang diajarkannya itu nilai. Bukan misalnya kalau di kita sibuk dengan menghafal, sibuk dengan membaca, menulis, calistung gitu kan. Nah, itu sebenarnya belum perlu. Jadi dalam usia anak-anak sampai usia 6 tahun atau 7 tahun yang diajar itu adalah penanaman nilai-nilai moralitas gitu ya. Nah, waktu itu juga menarik loh, ada seorang ayah yang saya tanya di Finland, kamu nggak merasa terganggu kalau anak kamu sudah umur 6 tahun gitu belum bisa calistung, belum bisa baca, menghitung dan sebagainya. Terus orang tuanya banyak kan bilang begini, I don't care katanya anak saya kalau nggak bisa membaca, tapi I do care kalau anak saya itu nggak jujur.
Jadi buat mereka kejujuran itu adalah sebuah prestasi gitu. Dan itu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi manapun. Do you think that has something to do, kebiasaan itu apakah ada hubungannya dengan generasi sebelumnya? Oh sangat, sangat. Ya karena itu saya pikir ini pendidikan kita ini mesti reformasi total ya. Mulai dari tingkat PAUD yang diajarkan itu nilai, bagaimana menanamkan. Jadi saya melihat pendidikan itu, saya melihat beberapa negara maju ya, pendidikannya itu yang diajarkan itu adalah bagaimana membangun empati dulu ya, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, nilai kepedulian, dan cara mengajarkan itu sangat canggih loh. Pakai video, dengan nyanyi, dengan dancing, ya, terus dengan kolaborasi. Ada banyak sekali tools yang mereka kembangkan untuk mengajarkan itu. Jadi nggak bosen, gitu. Jadi nggak ada pelajaran membaca, nggak ada pelajaran nggak monoton gitu. Gitu. Jadi hidup itu kelasnya ya. Jadi saya pikir kapan ya kita berubah seperti itu. Karena itu saya pikir ya, buat saya ya, pendidikan ini harus benar-benar memerdekakan ya. Jadi kalau seperti sekarang ini ada konsep pendidikan merdeka, tapi kok belum kelihatan merdeka itu bentuknya seperti hanya diomongin. Jadi maksud saya itu pendidikan itu adalah membangun jiwa yang merdeka, sehingga anak itu terbangun jiwanya untuk inovasi dan kreativitas ya. Jadi di samping pertama itu adalah membangun nilai-nilai, karena nilai ini amat sangat penting. Selain kejujuran, what is for you one of the most important values that a child should have? Selain kejujuran ya, yang jelas adalah skill. Skills in what exactly? Skill misalnya dia biasanya anak laki ya, kalau ditanya tentang sport dia akan bergairah gitu loh. Ya, jangan ditanya udah PR-nya sampai mana, dia akan males. Tapi kalau tadi kamu main apa? Main futsal gini, wah ceritanya itu udah, itu juga harus dikembangkan. Ya, karena itu juga yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, karena itu sangat human. Nah, hal-hal yang skillable ini kan akan berubah terus. Mengenai kuliner, masakan, ajarkan masakan yang baru pada anak, inovasi gitu loh. Jadi banyak hal sebetulnya. Makanya aku alhamdulillah kita itu Indonesia dengan sekian ribu pulau, dengan sekian culture, kekayaan kita itu banyak banget. Itu sangat membantu kita untuk tidak menjadi robot, untuk tetap kita itu berkreativitas. Aku memakai ini ya dari mana, kemudian ibu memakai ini dari mana, beda-beda. Banyak sekali sayang gitu loh. Tari-tarian juga bisa nanti dia di kreativitas. Nggak selalu kalau robot ya oke ada, tapi itu terbatas. Segimanapun juga canggihnya akan ada batasnya. Tapi kalau manusia dengan kreativitasnya itu tidak terbatas. Yang saya sedih waktu itu, memang ini udah agak lama, tapi ini akan saya ceritakan bagaimana imajinasi anak itu sangat tersekat. Jadi aku mulai pekerja sosial untuk anak itu dari tahun 90. Saya keliling Indonesia ke pedesaan-pedesaan, ayo nak kita gambar pemandangan. You know what? Semua anak gambar gunung dua warna biru, tengahnya matahari, terus ini sawah kanan kiri, terus pakai tiang listrik, itu kan? Itu hampir semua. They're all the same. They all have blue. Dari semua itu sama. Aku bawalah ini ke Menteri Diknas waktu itu. Yang orang Madura itu, siapa sih? Bukan, sebelum itu, sebelum itu. Wardiman. Wardiman. Saya bilang, ini loh, Mas, gimana ini? Gini, begitu lihat. How did you respond to that? Yes, inilah imajinasi anak-anak. Berimajinasi aja miskin banget. Mimpi pun harus sama gitu loh. Ini gimana gitu. Karena itulah guru gambarnya mengajarkan gunung harus biru, bahwa matahari warnanya ini. Jadi nggak boleh berubah. Saya nggak gunung salju soalnya. Dia nggak pernah lihat kalau gunung tuh malam atau kena matahari. They can learn a lot from technology kan. Salah satu teknologi malah mempermudahkan kita untuk belajar, bukan untuk memplagiat. Jadi kenapa saya lihat itu kebiasaan untuk memplagiat atau copy pasting gitu, atau even to not be creative, why is that increasing instead of decrease? Balik lagi dari karakter, udah kebiasaan dia nyontek. Ya, sejak kecil kebiasaan dia dan enggak apa-apa. Dan karena ada yang bilang kayak stop, kamu harus cari cara sendiri. Kenapa nggak ada yang bilang kayak gitu? Enggak ada. Jadi karena kalau sejak kecil kita biarkan, itu akan menjadi sebuah karakter.
Jadi sebuah pembenaran akhirnya. Jadi jangan pernah membiarkan sebuah kesalahan ya. Apa yang membuat orang tua ataupun guru yang untuk membiarkan hal-hal kayak gitu? Ya karena dia juga nggak ngerti bahwa itu sebuah kesalahan besar. Dia dianggap biasa saja. It's not their priority gitu. Ya pembiaran itu karena ketidaktahuan ya. Kan juga karena ketidakpedulian. Kadang-kadang juga saya melihat para guru juga udah terlalu sibuk dengan urusan yang lain. Dia udah nggak punya waktu untuk melihat kondisi perkembangan mahasiswanya atau murid-muridnya. Sorry to say ya, kadang-kadang saya pikir ya mungkin juga guru kita kan di sini kan bukan hanya disibukkan dengan mengajar, mengisi segala macam administrasi. Saya tuh almarhum, tinggal teman almarhum Pak Zuwardi. Oh iya, tapi meninggal di sini di Malaysia kan? Iya, itu udah bilang sama saya gini, kasihan, aku mau berhenti jadi dosen. Gitu pernah itu. Kecapean. Kenapa Pak Edi dia bilang tuh, habis katanya jadi dosen kok kita seperti mekanik ya, banyak sekali tugas yang mesti itu kan kerjaannya orang lain, bukan kerjaan kita kan mempersiapkan bahan ajar, tapi kita terlalu banyak urusan mekanik begitu kan. Tapi ini loh masalahnya di kita ya, karena itu saya pikir ya ke depan kita harus mengakui dulu kelemahan kita, karena kalau kita selalu mendenial kita nggak ada solusi kan. Kalau semuanya baik-baik saja ya, karena itu mari deh kita nggak perlu menyalahkan siapa-siapa, kita salahkan diri kita. Sama satu lagi Mbak, itu namanya law enforcement ya, itu harus selalu kalau kita mengatakan bahwa ini salah, akan ada kata-kata begini, ya itu udah budaya kita sih Mbak, misalnya buang sampah That's not an gitu ya. excuse though. Makanya itu enak aja aku bilang gitu. Nggak seperti itu. Coba kamu naik pesawat 1 jam atau 2 jam ke Singapura, berani nggak kamu buang sampah sembarangan? Karena di situ udah menjadi, Nah itu law enforcement yang tegak kan gitu loh. Nah di kita kan nggak, pasalnya berkaret. Nanti ini anaknya siapa dulu gitu loh, Nah, itu akan ditangkap ya, itulah gitu loh. Diskriminasi dalam dunia pendidikan kita, karena itu ya saya sangat mengapresiasi Mas Menteri yang muda ini. Dia bilang begini, setelah 70 tahun kita merdeka, apa yang terjadi dalam dunia pendidikan kita? Kita menghasilkan 3 dosa besar ya, mengerikan loh. Dia mengatakan pendidikan kita menghasilkan bullying. Betul. Jadi yang terjadi itu ngebully gitu. Ya, Dan itu kebanggaan. ya, and lying as well. Setiap kita masuk universitas ya, kan ada di situ ospek ya. Ya udah, nanti kakak kelasnya mau bully lagi terus menerus. itu menakutkan. Ngeri banget. Terus yang kedua, intoleran. Betul. Kok bisa ya pendidikan itu menghasilkan sikap intoleran, padahal mestinya pendidikan yang baik adalah pendidikan yang Sangat toleran. Iya. Apa salah satunya memanusiakan manusia itu adalah menumbuhkan sikap toleransi. Dan 70 tahun seperti ini. At least there's something that's causing that. Yang ketiga, tahu nggak dosa besar pendidikan kita. Jadi ya, ini pengakuan ini bagus sekali buat saya, karena selama ini kan kita menganggap itu nggak ada gitu kan, kekerasan seksual. Betul. Bagaimana mungkin Betul. pendidikan kita melahirkan sikap-sikap yang sangat tidak manusiawi ya. Betul. Apalagi menurut saya ya, kebetulan saya menangani sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan agama ya, itu sangat memalukan ya. Tetapi ini adalah sebuah hal yang buat saya ya, kita nggak apa-apa kita mengakui 3 dosa besar. Sudah itu kita membantu mencari solusi. Ya, jadi bukannya kita berlarut dalam hal ini, tetapi kita harus solusi ya. terbaik semua kita ya, bukan hanya dunia pendidikan aja. Mungkin ada input dari korporasi ya kan, dari aparat negara yang lain, karena itu kita harus bersama-sama deh membenahi ini. Nah tentunya itu kan sekarang dunia semakin digital ya Bu. Kita sebagai orang tua itu nggak bisa kontrol semua aspek kehidupan anak kita. Mereka punya teman-teman sendiri, punya maybe online community, they have also maybe other extracurricular activities when we're not home. Jadi apa yang bisa kita lakukan sehingga pas anak-anak kita tidak dengan kita, mereka lagi di mall di mana, agar mereka bisa mengingat all the basic principles, all the basic moral principles. Iya, memang betul, kita nggak bisa mengontrol anak-anak kita, tetapi kan kita bisa membuat satu aturan, rule ya, bahwa kalau di rumah ini 1, 2, 3. Jadi anak itu kan ingat dimanapun dia berada, bahwa dimanapun dia berada dia nggak boleh dong melecehkan orang lain. Ya, bahwa dimanapun dia berada dia mesti tahu waktu, dia bisa menghargai waktu. Jadi ada rules ya kita. Jadi sebetulnya buat saya ya memang kita nggak bisa mengontrol, jangankan anak kita, diri kita sendiri kita nggak bisa kontrol sepenuhnya. Tetapi bisa nggak kita punya aturan? Iya. Kalau jam sekian kamu ngapain? Jam sekian kan sebagai manusia kan kita kan harus punya tanggung jawab. What happens though when you're a mother, you're young parents, and then your child kayak kita ajar, oke, kamu harus jujur ya, what did you do today gitu. Terus dia malah
nggak jujur. harus ada ininya, ada sanksinya. sanksinya. Harus ada Tapi kan sanksi. misalnya kan anak juga suka rebellious ya Bu. Sometimes they actually lie to us or they don't want to follow our rules karena mungkin teman-teman mereka sekitarnya emang kayak gitu. Mereka sama-sama rebellious gitu Bu. Ya, ekses itu pasti ada ya Mbak ya. Tapi yang kita harapkan itu adalah semua orang tua itu bisa berkomunikasi dengan baik. Ini satu contoh, saya punya teman, dia penulis terkenal perempuan, tinggal di luar negeri sana, dan dia punya anak perempuan. Waktu itu anaknya sudah remaja dan mau pesta pertama kali keluar rumah with her boyfriend gitu. Apa yang ibunya sampaikan? Dia bawain pil untuk supaya tidak hamil, ya, pil anti kehamilan atau semacam apalah gitu. Terus anaknya itu bilang, "Mom, I'm not so far." Dia bilang gitu. Alhamdulillah Mbak, anakku bisa bilang I'm not so far. Berarti dia ingat apa yang selalu saya, ya gitu loh. Jadi tidak perlu dengan rasa parno dan ketakutan yang amat sangat kalau kita sudah mengajarkan kepada anak kita di dalam rumah dan memberikan contoh juga ya, teladani, ya pasti dia akan dengan sendirinya gitu loh, terbangun. Karena manusia itu kan lama-lama dia akan menjadi adolescence, kemudian remaja dan semacamnya gitu kan. Jadi itu saya rasa jangan terlalu takut dalam hal itu, asal yang penting, nah ini dia, apakah saya pernah mengajukan juga bahwa hidupkanlah hukum-hukum adat di daerah-daerah, karena itu merupakan safety belt dari setiap daerah itu. Mereka mempunyai tata cara, biarkan itu tumbuh kembang gitu loh, di bawah semacam hukum positif yang ada ya Bu. Nah itu kalau kita kehilangan harga diri kita sebagai orang daerah, tidak punya lagi kita kebanggaan itu. Makanya sekarang biarlah gitu loh. From our whole conversation today, what do you think is the first step when I go home or when you go home to tell your kids so that they can follow what your principles throughout the day, sehingga pas mereka akan masuk ke dunia pekerjaan dan punya keluarga sendiri, your principles itu malah it follows their path gitu. Sebetulnya kalau sudah menjadi kebiasaan dia, jadi memang buat saya ya pentingnya membangun karakter. Karakter itu kan sesuatu yang sudah melekat ya dalam diri kita. Karena kalau kamu baru satu kali jujur itu bukan karakter. Karakter itu sudah melekat membangun automatically ya gitu loh. dan dalam diri kita. Jadi itu udah nggak sadar lagi. Jadi karakter itu harus dibangun bukan hanya sehari dua hari, mulai sejak bayi. Seumurnya. Ya, seumur hidupnya. Jadi kalau sudah menjadi karakter tuh nggak mungkin lagi. Itulah sebabnya pendidikan karakter itu harus dimulai dari sejak dini. Penting banget. Cuman kayak misalnya, even if you have really good parenting skills, you have a good background, sometimes it's easy untuk mendapatkan kayak negative influence kan dari teman-teman kita, dari internet. So, what can I do as an individual when I come across those challenges that will give me temptations to have less integrity gitu Bu? Iya, karena kalau saya lihat ya anak-anak di rumah itu ya, kalau dia sudah diajarkan bahwa be yourself ya, jadi kamu nggak perlu ikut-ikut teman kamu, nggak perlu deh kamu punya like banyak ya untuk apa juga gitu. Dia udah pede banget sendirinya, udah dengan sendirinya jati dirinya tuh, oh ya nggak perlu lah. Nanti kalau diajak sama teman-temannya, saya nggak suka kayak gitu. Jadi dia udah punya sikap gitu. Karena itu jadi karena anak-anak kamu itu jadi punya benteng gitu, membentengi dirinya sendiri dengan pride gitu ya, kebanggaan menjadi diri sendiri, nggak usah ikut-ikut bahwa dia harus misalnya naik Rubicon. Nggak perlu juga gitu ya, jadi dia nggak tertarik gitu, malah dianggap norak gitu kan gitu loh. Tapi ya anak-anak kamu nggak mau ini, apaan sih itu gitu, apaan sih itu gitu kan. betul Kalau anak-anak itu udah punya prinsip itu, dia kamu nggak mau gini katanya gitu. So when you know what you want, when you know what you need, anything else that's too big and too flashy, it's not important to you anymore. Jadi menurut saya sih ya memang pendidikan dalam keluarga itu sangat penting, kunci. Betul. Seperti anak saya punya anak laki, waktu dia tuh remaja SMA, tiba-tiba dia bawa buku itu Buku apa Bu? buku porno gitu ya, dan dia karena kita selalu open, dia kasih lihat, "Mom, you know this," gitu kan. Aku baca. Kalau aku boleh jujur, aku shock banget ya, kaget gitu. What? Aku bilang gitu. Terus aku cuman baca, oh iya mama udah baca nih, padahal kan juga sih. Mama udah baca. So what? Kamu ini vulgar apa enggak ya kalau menurut kamu? Ih, vulgar banget nih, apalagi kamu punya saudara perempuan kan, Mbak punya adik.
Iya juga sih mah. Terus menurut kamu ini mah bakar aja, ya udah, yuk kita bakar. That it's He knows what to do, yeah, because he's already got those basic principles in hand. gitulah gitu. Jadi memang harus begitu. Dan dia jangan merasa anaknya kan udah terbuka gitu ya kan. nomor satu komunikasi. Komunikasi Iya, penting. malah kadang-kadang kita merasa kayak kita nggak bisa pulang dan mengatakan apa yang kita pikirkan kepada orang tua kita kan, karena kita merasa takut atau ashamed or something. Thank you very much for your insight again. I'm so happy to have both of you. As always, I learned a lot from both of you and what you have to teach us. When I go home today, I'm gonna tell my brothers and sisters to be more honest, don't use AI, and also just to be more alone with themselves and not influence others negatively lah. I'm glad to hear that. Yeah. I'm happy to pass along what you taught me to my family. Thank you so much for watching our podcast today, and I hope you've enjoyed the topic. For more topics like this, please follow us at Mahamero Consulting on TikTok, YouTube, and Instagram. See you next time.